Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir pada modul 6 yang dimana beranggotakan saya sendiri Nasar Ramadan, kemudian ada Salsabila Natasha dan juga ada Sakarisa atau Ica. Di sini saya akan menjelaskan mengenai source code terlebih dahulu. Di mana kode ini merupakan implementasi sistem IoT berbasis ESP8266 yang terhubung ke jaringan WiFi dan broker MQTT yang dimana pada port 883. Untuk fungsinya sendiri yaitu melibatkan pemantauan data suhu dan kelembapan dari sensor DHT11 yang dimana mendeteksi keberadaan gas menggunakan sensor MP5 serta pengendalian perangkat seperti LED dan motor servo melalui topik-topik MQTT. Kemudian sinkronisasi waktu dilakukan dengan NTP server untuk memastikan data dan kontrol berjalan sesuai waktu nyata. Kemudian pada kode ini data suhu kelembapan dipublikasikan ke topik MQTT seperti NASAR garing temperatur dan NASAR garing DHT11 garing sensor, di mana LED otomatis menyala jika suhu melebihi 30 derajat Celcius. Sementara servo bergerak ke sudut tertentu berdasarkan perintah dari aplikasi MQTT seperti MQTT-X melalui topik aktuator garing servo, di mana kontrol LED juga dapat dilakukan dengan mengirimkan JSON ke topik aktuator garing LED. Pada bagian MQTT-X, subscriber dan publisher dimanfaatkan protokol MQTT untuk menghubungkan ESP8266 dengan aplikasi klien seperti MQTT-X. Sebagai subscriber, perangkat ESP8266 mendengarkan topik seperti aktuator yang digunakan yaitu LED dan servo. Pada topik aktuator, LED perangkat ini menerima payload dalam format JSON yang menentukan apakah LED ini nyala maka dia akan berlogika 1, kalau dia mati maka dia akan berlogika 0. Sebagai publisher, ESP8266 ini mengirimkan data dari sensor DHT dan MQ5 ke beberapa topik MQTT. Data suhu dan kelembapan dari DHT11 dipublikasikan dalam format ke topik NASAR. Kemudian secara terpisah topik NASAR DHT11 sensor untuk suhu, kemudian serta Ridodiski itu sebagai DHT11 kelembapan untuk mengukur kelembapan. Nah, nilai analog dari sensor MQ5 ini dikirimkan ke topik NASAR melalui MQ5. Frekuensi pengiriman data adalah setiap 1 detik yang memungkinkan pemantauan secara real time oleh MQTT-X. Oke, baik, selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh saya, Salsabila Natasha dengan NIM 2022-1909, di mana di sini kita menggunakan beberapa komponen, yang dimana kita menggunakan komponen DHT11, LED, dan sensor NQ5. Nah, di sini juga kita menggunakan motor servo, tetapi motor servonya itu tidak dapat berjalan dengan baik sehingga tidak digunakan. Nah, di sini terdapat rangkaian ini bekerja dalam mengintegrasikan ESP8266, di mana sensor dan aktuator untuk menunggu komunikasi dua arah melalui protokol MQTT menggunakan aplikasi seperti MQTT. Saat ESP8266 dinyalakan, perangkat terlebih dahulu terhubung ke jaringan WiFi dan melakukan sinkronisasi waktu menggunakan server NTP, yang dimana setelah itu ESP8266 menghubungkan diri ke broker MQTT menggunakan protokol TLS atau SSL di port 8883 untuk memastikan komunikasi yang aman. Dari data dari sensor DHT11 atau suhu dan kelembapan serta sensor MQ5, di mana sensor MQ5 ini mendeteksi gas. Kemudian dipublikasikan ke topik tertentu seperti NASAR garis miring temperatur untuk pemantauan real time melalui MQTT. Nah, yang ini untuk alatnya. Alatnya itu kita menggunakan beberapa komponen yang seperti yang sudah dijelaskan tadi, tapi dengan motor servonya tidak digunakan karena tidak bekerja dengan baik. Nah, selain itu ESP8266 berfungsi sebagai subscriber pada topik kontrol seperti aktuator atau garis miring LED dan aktuator garis miring servo, di mana melalui MQTT-X pengguna dapat mengirim perintah untuk mengendalikan LED dengan payload JSON LED
1 untuk menyalakan dan LED 0 untuk mematikan. Untuk mengatur posisi servo dengan mengirimkan sudut dalam rentang 0 derajat sampai 180 derajat, di mana perintah-perintah ini diproses oleh callback MQTT di ESP8266, kemudian dieksekusi pada aktuator sesuai dengan nilai yang diterima. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.